Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Cipanas. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang hubdin dan bidang sarana dan prasarana. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMKN 1 Cipanas. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, dikarenakan pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Desiminasi Budaya Positif. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Harun Arasid Eskom MPD dan Ibu Depa Widianingsi SPD. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Harun Arasid Eskom MPD. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran di ruangan ini dalam kegiatan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini izinkan kami untuk memaparkan materi yang kami dapatkan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Izin untuk memaparkan. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan mempelajari secara bersama-sama tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini diharapkan setelah kita mempelajari ini, nanti kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, baik untuk diri sendiri maupun untuk siswa, terutama untuk sekolah kita. Ada suatu teori yang disampaikan oleh Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, untuk melakukan perubahan memang tidak bisa langsung, tapi melalui tahapan demi tahapan. Di sini ada beberapa tujuan disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, mereka akan tetap berperilaku, maksud mereka di sini adalah siswa-siswi kita, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak orang lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan mulia. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga dapat mengontrol diri kita, serta menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan itu apa? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak dan Ibu baru akhir-akhir ini mengetahui hanya mungkin satu kebajikan saja, yaitu tentang kebajikan profil pelajar Pancasila. Tetapi banyak nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Terdiri pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Berikutnya ada lagi AIBO Primary Youth Program. Ya, ada tentang kebajikan, tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sampai dengan kerjasama. Berikutnya nilai kebajikan ada lagi tentang 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, lalu gotong royong. Berikutnya kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Khusus nanti untuk restitusi Bapak dan Ibu akan diperdalam materinya oleh Ibu Depa Winingsih, dan ini yang nanti yang saya sampaikan adalah sekilas atau hanya dasarnya. Nanti pada saat tahapan bagaimana membuat restitusi yang baik, apa itu restitusi, nanti kita akan memperdalam di sini. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya, yaitu Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga ada ya. Jadi kalau siswa-siswi kita itu belajar biasanya pengen mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia terlalu over kadang-kadang seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti jika motivasi itu terlalu tinggi karena imbalan atau penghargaan, biasanya akan ada fase menurun dalam pembelajaran. Nah, itu apa yang akan kita tindak lanjuti. Next. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran tentunya harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat selama ini. Nah, artinya di sini apa maksudnya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika memang nanti ke depannya kita membuat aturan yang tidak sesuai dengan
kondisi sekolah kita, kondisi siswa kita itu bisa kita tinjau ulang. Jadi tidak perlu kita paksakan. Itu. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi nanti ada pengertian apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, berbeda Bapak dan Ibu. Ya, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi hukuman itu berdampak kepada pribadi anak tersebut. Next. Sedangkan konsekuensi itu apa? Adalah sudah terencana atau sudah disepakati bersama, baik oleh pihak sekolah, wali kelas maupun guru ataupun siswanya juga. Sehingga seluruhnya tahu, warga sekolah itu tahu jika melanggar sesuatu yang sudah disepakati bersama, hal apa yang akan mereka dapatkan nanti. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi kita yang membuat, kalau mereka salah, kita langsung beri sanksi. Tapi kalau konsekuensi, itu mereka tahu jika mereka berbuat sesuatu akan timbal balik apa yang akan mereka dapatkan. Nah, di sini kalau hukuman, kebanyakan salah satunya dia bersifat negatif karena memang paksaan. Ya, jadi ancaman. Pokoknya kalau kamu melanggar aturan, kamu saya hukum push up, seperti itu. Kamu harus lari keliling. Padahal kita tidak ada kesepakatan ke anak itu, tidak ada restorasi yang harus kita sampaikan ke anak itu. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu. Coba kita di sini bermain sedikit. Bapak Ibu bisa perhatikan. Di sini ada saya berikan tabel. Kita akan membedakan ini dari beberapa ini. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Tadi kita ketahui, hukuman adalah yang peraturan yang tidak melibatkan siswa-siswi kita, salah satunya. Yang mereka tanpa bisa membantah, istilahnya, mereka jika melanggar aturan harus dapat sanksi atau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita melakukan kesepakatan bersama-sama dan mereka tahu apa akibatnya jika melanggar aturan tersebut. Oke Bapak dan Ibu, bisa dilihat dulu sebentar. Nomor 1, di sini ada tindakan guru. Jadi kita kan semua guru. Ini ada kasus. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman ya. Oke. Gimana? Ya, makanya ini kan pokoknya kalau kamu terlambat lari mengelilingi lapangan basket, kan? Itu kan berarti hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa nih? Hukuman atau konsekuensi ya? Ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Benar ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya. Artinya dengan materi di atas, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu. Dan untuk membedakan kalimat-kalimat di sini atau tindakan-tindakan guru di sini juga Bapak dan Ibu sudah mengetahui mana hukuman ataupun konsekuensi. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih kepada konsekuensi, bukan kepada hukuman. Oke, lanjut next. Next aja tuh.
Berikutnya Bapak dan Ibu, di sini ada penghargaan. Penghargaan di sini, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Kok di sini kata-katanya penghargaan menghancurkan, Bapak dan Ibu? Bukannya kita memberikan penghargaan kepada siswa itu berarti suatu cara menghargai anak agar anak selalu melakukan kegiatan positif. Tetapi kata-kata di sini adalah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, nanti kita ada beberapa poin tentang penghargaan. Next. Di sini ada penghargaan. Pertama, ada penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka senantiasa kita berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini salah satu bahaya penghargaan, Bapak dan Ibu. Karena semakin sering seseorang mengharapkan penghargaan, maka dia semakin tidak akan menyadari tindakan yang baik yang dia lakukan. Karena apa? Karena mengharapkan penghargaan tersebut. Next. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ya. Contoh, di sini ada contoh penghargaan tidak efektif. Contohnya Bapak dan Ibu, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena penghargaannya kurang besar. Satu, ya benar kepada Pak Ajang. Terima kasih. Penghargaan kurang besar, gitu kan? Ya. Dari perkataan ini Bapak dan Ibu, kok semakin diberi penghargaan semakin tidak berhasil katanya. Ya. Jadi dari salah satu kasus ini, penghargaan itu tidak efektif memang. Karena seandainya kita memberhentikan penghargaan tersebut, maka dia tidak akan tidak akan terus melakukan diet, tidak akan terus melakukan berhenti merokok, karena tidak ada lagi penghargaan yang diberikan kepada dianya tersebut. Jadi tergantung terhadap penghargaan yang kita berikan. Next. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ya. Bapak dan Ibu, mungkin kita di kelas sudah mungkin pernah kita melakukan hal ini. Ya, kita ada 2 orang siswa contohnya. Selalu siswa tersebut yang kita bangga-banggakan, ya. Oh, kamu bisa, pinter. Oh, kamu bagus, maju kamu ke depan, coba kerjakan. Sementara yang di sebelahnya diabaikan padahal itu mampu. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya antar teman biasanya muncul kecemburuan sosial. Ya. Jadi sehingga merusak hubungan. Nah, jadi penghargaan itu juga bukan kebanyakan positif, tapi banyak yang negatifnya. Salah satunya penghargaan yang berakibat merusak hubungan antar teman, contohnya. Oke, lanjut, next. Di sini Bapak dan Ibu ada penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada riset ya. Di sini ada riset. Di sini ada riset, bisa Bapak Ibu baca. Dari hasil riset tersebut, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, kenapa anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan dari riset ini? Karena saking dia mengharapkan penghargaan, dia melakukan pekerjaan secara ceroboh, tidak teliti, karena mengharapkan penghargaan. Sementara yang tidak diberi penghargaan,
dia akan terus melakukan percobaan secara hati-hati untuk mendapatkan hasil yang baik. Next. Di sini juga ada riset kedua. Anak diminta mengingat kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Berapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka. Apa hasilnya dari riset ini yang diberikan penghargaan? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya tapi jawabannya benar. Itu seperti Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu juga bisa membuat kita menjadi seorang yang menjadikan perilaku yang negatif. Oke, next. Berikutnya ada penghargaan menurunkan kualitas. Kok penghargaan menurunkan kualitas, Bapak dan Ibu ya? Ya, di sini bisa dilihat. Di sini ada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian mereka juga mampu menghasilkan. Lalu dan setelah beberapa lama mahasiswa tersebut dibayar. Dan ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Jadi yang anehnya semakin diberikan bayaran, semakin diberikan penghargaan, mereka turun kualitas dalam menuliskan sebuah artikel. Itu tadi kenapa? Karena mereka bekerja itu hanya mengharapkan suatu penghargaan. Tanpa ada penghargaan atau kurang penghargaan, motivasi mereka untuk melakukan sesuatu berkurang. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau di poin ini, penghargaan mematikan kreativitas, semakin kita mengiming-imingi penghargaan, nggak taunya semakin jiwa kita rupanya semakin tertekan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga pekerjaan kita juga semakin berkurang kreativitasnya. Kenapa? Penghargaan di sini juga namanya penghargaan menghukum. Nah, makanya sekarang di kurikulum sekarang tidak ada lagi ranking 1, ranking 2, ranking 3 Bapak dan Ibu. Kalau dulu zaman kita mungkin juara 1, juara 2 dicantumkan, ditulis di raport. Tetapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ini tadi, penghargaan itu menghukum rupanya. Menghukumnya yang pertama juara 1, yang kedua siswa nomor 2 itu nggak taunya juara 2, sehingga dia merasa paling terhukum karena kalah dengan yang temannya yang pertama. Oke, sekarang kenapa di raport juga tidak dicantumkan nilai raport, nilai-nilainya yang berhubungan dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Hanya nilai rata-rata saja. Berikutnya kita masuk Bapak Ibu ke motivasi dari dalam diri, istilahnya intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara ilmiah. Seperti itu. Jadi motivasi harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam jiwa anak kita sendiri. Berikutnya Bapak dan Ibu ada restitusi. Nah, restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif.
Nah, restitusi ini diharapkan tidak lagi nanti bertentangan dengan HAM. Ya, bagaimana kita memecahkan masalah tanpa menghukum anak, tapi anak itu memberikan solusi untuk diterapkannya sehingga dia nanti kembali ke dalam kelasnya, kembali kepada teman-temannya dalam karakter yang baik, dalam karakter yang kuat. Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu kita jawab bersama-sama. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Gimana Bapak dan Ibu? Kira-kira? Tidak. Tidak. Nah, iya, benar. Kebanyakan kita seperti itu nanti ya, itu. Berarti tidak kita memakluminya ya. Ya, gelas inilah ngapain gitu kan, gitu ya. Kayak berikutnya. Bapak Ibu sudah berjanji kepada salah seorang teman, gak taunya temannya nggak datang. Ya, Bapak Ibu sudah memesan taksi, Bapak Ibu berangkat naik taksi. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Bapak Ibu meminta uang untuk membayar taksi tersebut kepada teman Bapak Ibu yang tidak datang atau tidak menepati janji tersebut? Tidak ya, tetap memaklumi ya? Oh, memaklumi baik berarti, mantap. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita banyak maklumnya, ya kita banyak toleransinya. Tetapi maklum dan toleransi itu juga nanti pada akhirnya ada berdampak ke kita juga sendiri. Next. Nah, batin. Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Biasanya ini yang kita lakukan. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Ya, Bu. Yang ketiga, ada juga kita bisa mengatakan, kita sebagai guru mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Berikutnya, bisa juga kita bertanya kepada siswa kita, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya. Berikutnya adalah mengkritik dan mendiamkannya. Nah, hal-hal yang poin-poin ini sudah biasa kita lakukan Bapak dan Ibu. Tetapi ini bisa menjatuhkan karakter anak, jiwa anak, karena ini melakukan salah satu tindakan yang tidak tepat. Jika tadi beberapa poin yang Bapak Ibu lakukan dan pasti pernah kita lakukan, maka kita sebagai guru di sini dinyatakan gagal, menjadikan anak itu gagal. Karena tujuan kita di sini adalah bagaimana mendidik anak mempunyai karakter yang baik, bukan menjatuhkan karakter anak tersebut, jiwa anak tersebut. Nah, inilah yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Di sekolah ini kita akan lakukan. Apa ini pendekatan restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, restitusi ini tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk memecahkan masalah mereka dan mereka juga menjalankan dari solusi yang mereka berikan, bukan berupa hukuman yang selama ini kita lakukan untuk menerapkan suatu aturan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi
tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya akan diterangkan oleh ke pemateri kedua. Ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan. Karena biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi ini, sehingga mereka lega, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan. Nah, ini yang membuat kita melihat kok siswi kita sekarang dihukum, besok mengulangi lagi. Nah, ini kita selama ini selalu berhubungan dengan kata-kata hukuman. Nah, tapi dengan restitusi ini, bagaimana kita sebagai seorang guru bukan mencari kesalahan siswanya, tapi mereka dapat belajar dari kesalahannya dengan cara apa? Dengan cara kita tuntun anak tersebut. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal yang mereka inginkan menjadi orang seperti apa dan bagaimana yang mereka ingin diperlakukan, sehingga murid menjadi jujur pada diri sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, restitusi ini yang kita harapkan pada saat anak melanggar aturan misalnya, mereka menyampaikan itu secara jujur, tidak berbohong. Tetapi dengan kejujuran itu kita jangan marah. Ya, jangan, Pak, kamu kenapa terlambat? Betus ban, Pak, atau kempes ban? Ah, nggak mungkin. Seperti itu. Mana buktinya? Sementara anak itu tidak membawa HP contohnya. Berarti kan kita punya keraguan ke anak, sehingga anak keesok harinya jika mereka terlambat, mereka pasti akan melakukan kebohongan. Mereka akan mencari alasan. Tidak, karena mereka beranggapan, saya saja sudah jujur menyampaikan tidak dipercaya, mendingan sekalian bohong. Nah, itu akan kita hindari Bapak dan Ibu melalui kegiatan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Maka dari itu Bapak dan Ibu, restitusi ini diharapkan kita sebagai guru bukan memaksa anak untuk melakukan perubahan, tetapi kita sharing ya, atau berbagi kepada anak, dan anak itu memberikan solusi kira-kira untuk memecahkan masalah mereka, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka laksanakan nanti untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi saat ini. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi intinya, restitusi tidak mencari kesalahan, tetapi menuntun murid-murid kita untuk melihat ke dalam diri mereka kesalahan apa yang bisa mereka dengan kesalahan yang mereka perbuat, solusi apa yang mereka bisa lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, biasanya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaannya. Nah, biasanya kalau perasaan sedih dan kesepian biasanya butuh cinta, Bapak dan Ibu. Jadi kalau mereka sedih, mereka sepi, dekatin. Yang jomblo juga bisa tuh, ya, dekatin. Ya, mungkin mereka butuh cinta dan kasih sayang. Jika mereka takut akan kelelahan, kelaparan, mereka biasanya tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan dan kesenangan. Ya. Lanjut. Teks. Restitusi itu menguatkan. Artinya apa? Menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Restitusi fokus pada solusi, yaitu guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan ya,
Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sudah dalam atau mempunyai karakter yang kuat. Ini ada video tadi sebenarnya, nanti untuk Bu Deva yang akan menampilkan video restitusinya, bagaimana restitusi yang baik dalam penanganan anak. Next, Pak. Next aja, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Nah, ini yang akan nanti Bapak dan Ibu lakukan juga di dalam kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama juga seperti kita kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu. Ya, biasanya dimulai dari tahun ajaran baru atau tahun pembelajaran ataupun awal-awal kita mulai belajar. Oke, Pak, next, Pak. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tujuan keyakinan kelas, ya, tujuan keyakinan kelas yang akan dibuat. Pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasan positif di kelas ataupun di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesempatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini juga ada ciri-ciri keyakinan kelas. Pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika nanti Bapak dan Ibu ingin membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, Bapak dan Ibu mempersilahkan murid-muridnya bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Berikutnya, setelah itu Bapak dan Ibu menginstruksikan kepada anak-anaknya menulis keinginan mereka di kelas, sehingga nanti akan terwujud disiplin positif yang akan dijalankan secara bersama-sama. Setelah itu mereka menempelkan di depan kelas. Tugas Bapak dan Ibu merangkum, ya, merangkum, oh kira-kira ini sama nggak poinnya, dijadikan dalam satu kalimat atau dalam satu kesepakatan kelas. Berikutnya, jika Bapak dan Ibu menemukan kalimat negatif yang disampaikan oleh anak, maka Bapak dan Ibu bisa merubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya anak itu membuat jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelas harus berkalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Nah, yang terakhir adalah, atau kegiatan terakhir adalah, setelah ditinjau ulang, maka seluruh seluruh warga sekolah atau warga kelas, mulai dari guru sampai dengan siswanya, mensepakati dan menyetujui keyakinan kelas yang tadi dibuat secara bersama-sama. Salah satunya apa? Ditandai dengan penandatanganan kertas keyakinan kelas, mulai dari guru yang bersangkutan maupun perwakilan kelas melalui ketua kelas. Nah, setelah itu bagaimana keyakinan kelas yang kita buat? Maka kita tempelkan di dinding kelas, sehingga siswa-siswi kita jika ingin melakukan sesuatu, mereka akan beracuan atau berpatokan kepada keyakinan kelas yang telah diterapkan. Ini Bapak dan Ibu, ada videonya. Ini Bapak dan Ibu
mulai dari persiapan sampai dengan persetujuan secara bersama-sama keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Ini videonya, bisa Bapak Ibu lihat. Ini tahapan-tahapan yang saya lakukan mulai dari tahapan 1 sampai dengan tahapan 6. Demikian yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya materi berikutnya, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universal teori motivasi, hukuman dan restitusi dan keyakinan kelas. Untuk materi yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Depa Widianingsi SPD, kepada yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Mohon maaf menyita waktunya. Masih semangat ya? Mungkin bisa berdiri dulu sebentar. Ya. Biar kita ingat lagi lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat? Ya. Kok ngilang? Kak Indra. Kenapa itu? Ya. Bagus. Bagus, Mas. Ada yang masih ingat gerakannya ya? Bagus. Oke. Kedua tangannya di depan. Ya. Kita mulai dengan lirik tukang beca. Ya. Pelajar Pancasila. Ya, hitungan ya. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi Ibu Ambar, guru wali kelas 11 AKL di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Kebetulan namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 11 AKL ini telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jadi bukan dengan baik-baik. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Itu pertanyaan pemantik. Untuk kebutuhan dasar manusia ini, kita mulai dari teori kontrol, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya kita sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Tapi ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Harun, atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal dalam hal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apakah kebutuhan dasar manusia tersebut? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan.
Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kebutuhan untuk reproduksi juga itu termasuk kebutuhan biologis, itu masuknya kepada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada komponen psikologisnya pada kebutuhan bertahan hidup ini, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, kalau jawabannya Doni saat ditanya oleh Ibu Ambar itu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan untuk bertahan hidup, betul. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang kedua, ini adalah kebutuhan untuk diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima, termasuk kebutuhan untuk hubungan, koneksi sosial itu termasuk keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau binatang peliharaan juga itu, atau kelompok di mana kita tergabung, itu adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kemudian temannya itu lapor ke guru, gurunya kemudian memanggil orang tuanya lalu memperhatikan Doni. Nah, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan perasaan untuk diterima. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Apa itu kebutuhan untuk bebas? Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, bila jawaban Doni di kasus di atas tadi, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh orang tuanya, ibunya dari rumah, karena ibunya membawakan bekal makanannya monoton, itu saja. Nah, maka dia ingin coba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, akan pilihan. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, sedih pasti ya. Nah, William Glasser ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan itu dengan tingkat intelijensi yang tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain. Maaf ya Pak Eceng ya, ini nama hewan ya. Mereka bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari tentang keterampilan hidup. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka bisa juga konsentrasi tinggi, tapi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bercanda, suka melucu, atau menggemaskan. Nah, ini favoritnya Pak Acang, yang menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Nah, saat di kasus di atas tadi, Doni, kalau jawaban Doni saat ditanya oleh Ibu Ambar, jawabannya saya iseng. Seneng aja lihat teman-teman kesel ke saya. Nah, berarti Doni kebutuhannya adalah Senang. iya, dia kebutuhannya akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan punya harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi
pemimpin. Mereka juga suka mengamati, suka coba-coba hal yang baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya mereka rapi dan sistematik. Ya. Next ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan melakukannya dengan cara yang negatif. Nah, bila seorang murid yang tidak begitu berhasil di bidang akademiknya, mungkin kebutuhannya akan penguasaannya dia tidak terpenuhi. Untuk konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, tapi berlaku juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah, tentu saja pelakunya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Ini juga Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ya, ini ada kuesioner yang memegang pensil mungkin sambil atau bisa sambil menghitung pakai jari. Hitung masing-masing dalam hati atau dalam ketretan ya. Yang pertama, saya senang berteman. Kalau memilih angka 1 berarti itu tidak benar. Memilih 3 kadang-kadang memilih sangat benar, itu skornya 5. Oke, saya senang berteman. Kalau tidak benar berarti skornya 1. Acang dicoba ya. Teman-teman yang lain silahkan. Oh boleh di HP, kalkulator HP ya, silahkan. Siap ya? Saya bacakan. Saya senang berteman. Tidak benar 1, kadang-kadang 3, sangat benar 5. Sudah? Oke. Kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Oke, 3. Saya suka mengobrol lewat telepon. 1, tidak benar, kadang-kadang 3, sangat benar 5. 4. Saya suka bekerja dengan orang lain. Saya suka bekerja dengan orang lain. 1, 3, 5. Tidak benar, kadang-kadang sangat benar. Sudah? 5. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Ya. 6. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Pasti ya, semuanya ya. 7. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Next. 8. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. 1, tidak benar. 3, kadang-kadang. 5, sangat benar. 9. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Ya. Terakhir, untuk yang pertama dulu ya. 10. Saya senang bertemu orang-orang baru. Saya senang bertemu orang-orang baru. 1, 3, atau 5. Sudah? Dijumlah dulu. 10 poin dulu. Berapa? Next. Nanti dulu. Iya, nggak apa-apa. Berapa jumlahnya? Ditulis dulu. Ya? Enggak. Dijumlah saja. Sudah? Sudah ditulis ya? Oke. Sekarang poin berikutnya. Ini berbeda, jangan ditambah dengan yang tadi. Yang tadi hapus dulu. Yang tadi udah. Ya, yang tadi disimpan dulu, di-keep, ingat ya. Oke, sekarang yang 11. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya tidak suka membuat kesalahan. 1 untuk tidak benar, 3 untuk kadang-kadang, 5 untuk sangat benar. Saya tidak suka membuat kesalahan. Sangat benar pasti ya. 12, 11 sampai 20. Ya, Dijumlah. Oke, udah? Di-keep? Ya. Di-keep ya, tulis lagi. Oke. Next, poin 21. No, ada 4 tabel. 21. Saya suka memiliki pilihan. Saya suka memiliki pilihan. Saya suka memiliki pilihan.
Ya. 22, saya adalah orang yang aktif. Menurut Anda, pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa tadi? Lupa lagi ya? Lupa lagi. Oke. Ya, tadi apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Itu refleksinya ya. Apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Apa yang Anda rasakan? Kecewa? Ruwet, Pak Ivan ruwet katanya. Nah, pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Pernah, jujur ya. Nah, bagaimana hubungan kebutuhan dasar ini dengan motivasi dalam melakukan sesuatu? Motivasi berperilaku. Adakah hubungannya? Ada. Jadi inilah hubungan antara kebutuhan dasar dengan motivasi. Pasti motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kemudian kita sampai di dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, tempat, hal-hal apa saja yang terbaik untuk hidup kita. Dan ini akan membuat kita merasa bahagia saat terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, Dr. William Glasser ini menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat penting, yang sangat signifikan, dan benar-benar terbaik dalam hidup kita. Nah, kebutuhan dasar ini bersifat lebih umum dan universal. Kebutuhan dasar ya, maaf. Sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Nah, murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang dijelaskan oleh Pak Harun tadi ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, bila kita sebagai guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah ini selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Apakah ada di dalamnya atau di luar dari dunia berkualitas murid-murid dan kita sebagai guru? Ya, itu renungan untuk hari ini. Nah, berikutnya materi berikutnya 5 posisi kontrol. Ini kita mulai di disiplin positif ya. Ini hubungan dengan disiplin positif. Menurut Diane Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Next, sebagai penghukum seperti apa? Ini kalau sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa juga menggunakan hukuman verbal atau kata-kata. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid agar mematuhi peraturan. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, mereka akan mengatakan ciri-cirinya biasanya ini patuhi aturan saya atau awas. Atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir, selesai. Nah, guru seperti ini biasanya percaya kalau satu-satunya cara hanya cara dia. Next, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan lebih lembut suaranya. Pembuat rasa bersalah juga akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar ada pasti yang merasa kata-kata yang keluar sebagai guru pembuat rasa bersalah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Reda. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid-murid akan merasa tidak berharga dan karena merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Nah, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif, tapi bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman ini biasanya kalimatnya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ya, bukan rahasia ya, Patri. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatifnya apa dari posisi teman ini? Jadi bila suatu saat guru tidak mau membantu, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Sehingga murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini negatifnya. Atau bisa juga pilih-pilih guru tadi, ya. Jadi gurunya, muridnya hanya akan patuh pada guru tertentu. Next. Posisi keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan, konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kalimat yang diucapkan biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kayaknya Bu Nina pengen bilang saya banget ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Biasanya ada catatan, ada data. Mungkin ini kesiswaan ya. Stiker, slip, atau daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Nah, ini teori stimulus respon ini yang ingin coba diubah dalam budaya positif. Jadi kita beralih dari posisi stimulus respon ke posisi kontrol. Next. Nah, posisi terakhir. Ini adalah pencapaian kita seharusnya. Kita ada di posisi manajer. Di posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa saja sewaktu-waktu kembali lagi kedua posisi tersebut. Tapi bila kita ingin murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Next. Nah, ciri-ciri seorang manajer seperti apa? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas yang tadi dibuat di sesi Pak Harun tadi ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi sebagai manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi justru mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi nanti dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak restitusi. Tapi perlu kita sadari tujuan akhir dari kelima posisi kontrol ini adalah di posisi apa? Manajer. Nah, di posisi ini nanti murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas semua perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan sekolah yang positif, nyaman, dan aman. Next. Nah, saat ini kita ada di mana? Ini ada 2 garis
Yang posisi atas untuk di rumah, yang posisi di bawah di tempat kerja atau di sekolah. Nah, lihat kedua garis posisi kontrol di samping ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah. Mungkin sebagai seorang ibu atau seorang ayah, paman, kakak, atau bibi. Dan garis kedua, posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru atau kepala sekolah. Bagaimana posisi kontrol selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Coba kalau di rumah, ada yang mau memberikan contoh? Patri mungkin ya? Patri, untuk di rumah, Pak Tri itu kira-kira lebih banyak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer bagi anak-anak Patri? Sebagai teman. Oh, oke. Patri sebagai teman, itu di rumah. Nah, untuk di sekolah? Untuk di sekolah masih sebagai teman atau sudah ke pemantau atau ke manajer? Pemantau. Ya. Kenapa berbeda? Berikutnya saya ingin beralih ke segitiga restitusi. Ya, masih berkaitan dengan tadi posisi kontrol tadi. Nah, sebagai seorang manajer, saat murid kita melakukan kesalahan, kita akan melakukan praktik restitusi. Daripada menghukum atau mengingatkan pada peraturan, atau kita sebagai teman, karena yang 4 tadi, apa saja tadi yang pertama? Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, yang keempat, pemantau, kelima, manajer, iya. Kalau yang pertama itu pasti akan masuk ke anak tuh akan menjadi identitas gagal. Ya, karena kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita di posisi kelima, manajer, kita akan mengantarkan anak murid ke posisi sukses, identitas sukses. Ya, di segitiga restitusi ini masih dari Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi namanya segitiga restitusi. Kalau dihubungkan dengan teori kontrol, apa hubungannya? Yang pertama, di sisi pertama atau langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setuju ya? Kita semua akan melakukan hal terbaik. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara melakukannya? Dari menstabilkan identitas ini. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita ingin anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau bisa juga dengan kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap kedua, next, validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu memiliki maksud tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya tadi dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat pada tahap kedua ini contohnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Ya. Dan terakhir, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dalam menanyakan keyakinan ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan bayangan apa tentang kelas kita yang ideal?
Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan yang ini sangat penting sekali. Anak kita mau menjadi anak yang sukses atau tidak? Itu kita pertanyakan, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Dan kadang anak-anak itu tidak tahu untuk menjadi sukses itu bagaimana caranya. Nah, di sini kita baru mulai masuk tuh. Next. Ini contoh praktik restitusi yang saya lakukan. Saya tahu sama kamu ada di sini. Kalian pasti punya alasan kenapa tidak seragam? Ya Bu, tadi saya terlambat bangun, terus saya terburu-buru, sehingga saya lupa kalau sekarang itu hari Kamis bilang hari Jumat. Ya, manusiawi kalau kita lupa. Tapi mungkin tadi tidak terlambat datang ke sekolah ya. Ya Bu, mungkin tadi saya terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang coba kita lihat Kayak ya sebenarnya saya sangat menghargai kedisiplinan Bu. Dulu saya senang mengerjakan tugas hingga larut, jadi saya kesiangan bangun karena terburu-buru, jadi saya tidak menunjukkan sikap disiplin. Saya meyakini menghargai kedisiplinan itu penting. Yakin Bu, dan apakah yang bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau Mayang bersedia memperbaiki masalah ini, saya Mayang akan menjadi orang saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Ya, Mayang bagaimana rasanya menjadi orang tidak bangga Bu, bisa lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Baiklah kalau begitu. Sekarang apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apakah ada gagasan? Saya akan membuat jadwal belajar di rumah Bu, dan juga mempersiapkan baju seragam di bulan ini. Baiklah Mayang, diharap kedepannya Mayang akan menjadi pribadi yang lebih besar. Siap Bu. Sekarang silahkan Mayang kembali ke kelas. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. ya. Oke, materi kita pada hari ini sampai pada video ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengumpulkan tugas tepat waktu di sebelah sana. Oke, ini sudah selesai. Silahkan yang lainnya. Boleh barengan dulu. Dengan ini ya, saling peduli. Inisiatif atau peka terhadap lingkungan, semangat dalam belajar. Oke. Saling membantu. Saling membantu, menghormati barang milik orang lain. Datang tepat waktu. Boleh. Saya ingin disiplin waktu, lebih giat belajar, lebih semangat. Mau. Oke, senantiasa saling menghormati. Menghormati di sini, belajar disiplin. Harus datang tepat waktu, disiplin juga. Menggunakan seragam sesuai aturan. Ya. Nah, dari teman-teman sudah ada beberapa yang hampir sama ya. Jadi kita buat, sekarang kita simpulkan sehingga tidak sebanyak ini, tapi bisa mengerucut. Keyakinan pertama dari disiplinan ya. Jadi kita ambil disiplin waktu. Ya. Yang pertama kita sepakati apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu sudah ya. Kemudian yang kedua, di sini ada saling membantu atau saling menolong. Kedua, berarti mau menggunakan kata yang mana? Saling menolong atau saling membantu? Terus menjaga lingkungan dengan bersih. Kalimatnya mau kita buat apa? Peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ada lagi? Terakhir, menggunakan seragam sesuai aturan. Ini menjadi yang ketiga. Menggunakan seragam sesuai aturan. Oke, 7 poin ini yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan? Kalau aturan biasanya kalian masuk ke kelas atau ke sekolah ini, di situ sudah berlaku aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bentuk bersama-sama, sehingga harapannya nanti kita semua meyakini dengan kesepakatan kelas kita ini, sehingga akan kita
lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, sehingga semuanya mematuhi atau mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita tentukan bersama-sama. Oke. Agar lebih legalitasnya ya, Ibu undang ketua kelasnya, Baik Haki boleh? Ya, Baik Haki mewakili teman-temannya. Baik Haki. Ya, disaksikan oleh teman-temannya ya. Kita sepakati keyakinan kelas 11 angka 2 untuk pelajaran Ibu, pelajaran produk kreatif kewirausahaan ada 7 poin. Apa saja Baik Haki? Silahkan dibaca dulu. Disiplin waktu, 2 saling membantu, 3 saling menghormati atau menghargai orang lain dan barang milik orang lain. 4 belajar dengan semangat dan menyenangkan. 5 mengumpulkan tugas tepat waktu. 6 peduli terhadap kebersihan lingkungan. 7 menggunakan seragam sesuai aturan. Baik. Kita sahkan? Sah. Itu ditandatangani oleh ketua kelas. Silakan. Oke, terima kasih.